Smart with Stiono dan Smart Gadget with Stiono. Hari ini saya punya topik baru yang sebenarnya sedikit melanjutkan dari topik sebelumnya, bagaimana bisnis restoran, bisnis makanan berubah dari cara yang manual menjadi menggunakan apps. Lebih lanjut lagi, saya akan pernah satu konsep baru yang namanya cloud atau ghost kitchen. Namanya saja sudah cloud. Cloud berarti sesuatu yang di awan, yang nggak physical kelihatan, atau ghost ya sudah nggak jelas kelihatannya. Nah, kita akan mulai dari sini. Orang biasa beli makanan, makan di tempat, dikirim. Nah, itu biasa. Lalu mulai muncul perubahan. Tadinya makanan yang kita makan di restoran atau yang kita dikirim ke rumah, itu biasanya ada restorannya. Fisik restorannya ada di satu tempat yang mau kita tahu atau enggak biasanya ada alamatnya jelas. Itu adalah namanya physical restoran. Belakangan ini setelah terjadi perubahan, pengaruh virus COVID dan lain-lain, orang tidak datang lagi pada restoran yang fisikal karena orang menghindari untuk terlalu banyak kontak. Bahkan di beberapa tempat sempat lockdown. Akibatnya orang akan mulai membeli makanan tidak peduli restorannya dari mana, karena toh mereka nggak bisa ke sana juga. Yang menjadi perubahan adalah mereka mulai masuk ke yang namanya virtual restaurant. Virtual restaurant juga nggak baru-baru amat sebenarnya. Mungkin kita pernah beli makanan yang menawarkannya via Instagram, via Facebook, nanti mungkin ada WA dan sosial media lainnya. Sometimes kita juga mungkin cuma kenal, si Anu yang bikin, kita nggak tahu juga. Yang pasti restorannya atau outletnya di jalan apa ya sekitar sana lah. Tapi karena makannya enak kita beli. Dengan situasi yang berubah sekarang, ini semakin banyak. Dan mungkin banyak juga makan makanan tertentu yang sedang hype, sedang ngetop. Anda pun ikut karena si Anu teman saya beli bilang ini enak, boleh dicoba. Adresnya di Instagram sini, silahkan follow. Kita nggak peduli lagi dengan yang namanya physical restorannya di mana. Nah, di beberapa negara sudah mulai dicoba. Ini beberapa mungkin nama-nama yang ada yang udah tahu ataupun belum. Misalnya Green Summit. Green Summit itu adanya di US. Ya, Green Summit adalah satu perusahaan yang mempelopori makanan atau restoran yang tidak kasat mata, di mana orang beli makanan tidak peduli dibikin di mana. Yang penting makanannya enak, dikirim ke rumah, harganya realistis, orang senang beli. Ya. Kalau kita tahu di Amerika banyak perusahaan seafood, perusahaan restoran cukup ngetop, terganggu dengan bisnis ini terutama sejak terjadi lockdown. Lalu di India juga sama, ada yang namanya Rebel Food. Itu juga sama, resto yang nggak kasat mata, nggak tahu di mana restonya, tapi dia melayani food delivery. Dan itu sudah merajalela di India, bahkan sekarang mulai masuk Indonesia. Ya. Nah, di Indonesia juga ada beberapa food delivery yang sudah berjalan, tapi biasanya kalau food delivery yang mungkin Anda udah terbiasa, ada GrabFood, ada GoFood, biasa ada outletnya. Artinya, pada waktu Anda pesan GoFood itu, nanti akan ada pihak dari Grab atau Gojek akan ngambil ke lokasi yang biasanya di sana ada tempat yang sudah definitif. Jadi ada fisikalnya, mau sifatnya restoran, kantin, apapun juga ada. Tapi pada waktu Grand Summit dan Rebel Food, tempatnya nggak ada dan kita tidak bisa datang ke sana. Kalau misalnya ada di GoFood, kita pilihnya, saya mau beli aja sendiri ke sana, nggak pakai layanan GoFood, boleh, Anda silahkan datang, tempatnya ada. Tapi pada waktu Anda pakai Rebel Food ataupun Green Summit ini, atau ada beberapa negara namanya Grab Hub, GUB, Grab Hub, ya, atau beberapa juga ada Uber Eats. Nah, itu benar-benar Anda datang dan mungkin sebagian tempat yang Anda tuju tuh nggak buka, Anda nggak bisa datang. Itulah yang namanya completely virtual dan tidak ada outlet, benar-benar virtual, ya. Sedangkan yang Grab dan GoFood ini biasanya ada, kita mau datang sendiri bisa, sekalipun kita nggak lakukan. Ya. Lalu semua ini awalnya dijual ya jalur media sosial. Ya,
memang akhirnya muncullah GoFood dan GoFood, dia punya aplikasi sendiri. Tapi lantas mereka juga sama. Green Summit dia bikin aplikasi sendiri, Rebel punya aplikasi sendiri, karena buat orang paling nyaman pakai aplikasi. Web based proses yang harus mengeluarkan komputer ini dengan mesin tadi. Aplikasi development semua orang pakai. Makanya makanan yang dibeli di sini dikirimnya tetap oleh jalur yang biasa mengirim makanan lah, ya. Karena mereka juga tidak perlu menyediakan food delivery yang dedicated. Dia tinggal pakai aja, ada Grab, ada GoFood, mungkin ada Uber kalau di luar negeri, dia pakai jalur yang sama. Tapi pada waktu dulu, sebelum mulainya ada Rebel Food dan Green Summit, ya berarti pada waktu ada pesan ke seseorang, Anda bayar dulu, lantas orang itu buat, nanti dia pesan pakai Go atau pakai Grab untuk desain ke lokasi Anda, atau mungkin lebih dekat dianterin. Jadi Anda masih sedikit ada resiko. Anda udah bayar, makanan baru kirim. Biasanya begitu. Jarang makanan kirim dulu Anda baru bayar, nggak sering-sering seperti itu. Nah, lalu muncullah tadi bagaimana si Greenman dan si Rebel itu bikin aplikasi yang sifatnya Anda bisa order, lalu order Anda dibayar, connect ke payment sistemnya, dan dikirim. Dan mereka membuka aplikasi yang open terhadap aplikasi yang lain. Misalnya satu perusahaan ini sudah punya aplikasi, dia punya sekian banyak seller, tapi juga salah satu seller dia bilang saya juga punya nih app sendiri, boleh konekin. Nah, ini kira-kira yang juga akan terjadi di Indonesia dalam waktu nggak akan lama. Paling tidak tadi Rebel Food sudah mulai masuk. Ya. Apa sih yang membedakan ini dengan menjual biasa? Ada bedanya. Selain tadi pakai apps lebih nyaman karena Anda cukup buka satu apps, di dalamnya berbagai macam jenis makanan. Kalau Anda sosial media kan Anda follow si A bikinnya produk tertentu, follow si B bikin produk tertentu. Ya, sedangkan ini satu aplikasi isinya macam-macam. Ya. Lantas ada yang bertanya juga, kalau begitu apa bedanya dengan GrabFood, GoFood, dan lain-lain? Di sini bedanya. Yang pertama tadi saya membandingkan sedikit dulu dengan yang namanya Anda beli lewat sosial media. Sosial media Anda beli, kalau Anda bayar, tetap Anda punya resiko mungkin makanannya nyampainya telat. Mungkin makanan dikirim tak sesuai dengan janji. Sedangkan kalau pakai apps ini, karena ada manajemen yang mengelola apps ini, makanan dijamin. Kenapa dijamin? Karena pada waktu kita beli, uang itu nggak langsung nyampe kepada penjual makanan. Itu kan dipegang oleh manajemen. Begitu makanan sudah saya terima dan saya confirm, oke, makanan saya terima dan sesuai dengan janji yang ditampilkan di dalam apps itu, barulah pembayaran ini saya rilis kepada si pembuat makanan. Aman buat kedua belah pihak. Lalu kalau dilihat juga, karena ini ada yang mengelola apps ini, tentunya seller makanan pun juga dipilih sehingga si buyer waktu mau pesan juga ini bukan orang iseng-iseng jual makanan, sesuatu merek makanan dia bikin asal-asalan, enggak, dipilih dulu. Ya, paymentnya tadi terproteksi, tidak akan hilang di jalan, apps-nya juga professional manage, produknya pun juga dicek dulu qualified atau enggak, bagaimana packagingnya, bersih atau aman atau enggak, dan sehat. Sedangkan kalau Anda pesan sendiri lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, nggak ada yang menjamin itu. Kualitas produk cuma dengar-dengar. Packaging juga sama, kata seseorang begitu. Health, ya mungkin sehat, mungkin enggak. Tapi hari ini semua orang peduli ketiga hal tadi. Produk-produk berkualitas, packagingnya juga aman dan sehat, dimakan juga sehat. Semua orang peduli itu. Tapi di penjual pun juga sama. Sampai penjual juga kalau ikut dengan beberapa apps yang sudah saya sebutkan tadi, yang sebelum-sebelumnya pernah ada yang sekarang dari Indonesia, saya jual di restoran saya satu jenis makanan harganya 20.000 satu. Pada saya ikut kepada apps yang tertentu itu, biasanya di markup 10, 20, 30%. Akibatnya apa? Margin saya keambil.
Ya, kenapa? Kalau saya pasang 20.000 plus 20%, mungkin makanan saya jadi kemahalan. Kalau saya turunkan, berarti saya tergerus. Ya, kira-kira itu yang terjadi saat ini. Biasa sekitar 20%-an lah in average. Lalu, kalau dikelola oleh apps ini, cara mengiklankan bisa lebih baik. Kenapa? Ingat, ada pengelola aplikasi. Pengelola aplikasi ini bisa membantu seller menjual, menampilkan produknya dengan baik, sehingga menarik dan pembeli pun yakin. Karena mungkin kalau saya jual sendiri, foto sih pakai Instagram saya, mungkin fotonya nggak cukup bagus, orang nggak yakin. Kalau di sini ada yang mengelola. Lalu saya juga nggak perlu punya makanan seperti restoran. Dari A sampai Z komplit semua nggak usah. Kalau saya jagonya cuma bikin satu jenis makanan, ya udah itu aja. Saya pinter bikin salad, saya bikin salad aja. Saya nggak perlu bikin makanan lainnya. Kenapa? Di apps itu Anda bisa pilih macam-macam makanan, dikirim satu tempat, saladnya bisa macam-macam. Ya, jadi Anda bisa beli jenis makanan A di seller B, makanan yang lain di seller C, ya bisa beda-beda, tapi lengkap nanti. Jadi saya tidak perlu jadi terlalu banyak makanan, apalagi bukan spesialis saya. Lalu apps management juga akan membantu saya bagaimana berkembang. Ya, apps management seharusnya akan membantu bagaimana si seller ini, oke, Anda pintar di salad, kenapa Anda nggak lanjutkan makanan yang berbasis sehat, berbasis sayuran. Nah, itu bisa membantu apps management itu. Lalu waktu juga sama, karena ini Anda tidak perlu punya outlet sendiri. Anda mau buka 24 jam juga masalah. Karena yang delivery juga 24 jam jangan. Nggak perlu kan kalau Anda punya resto sendiri, punya kantor sendiri, atau punya dapur sendiri yang khusus seperti outlet, tentunya jam operasionalnya terbatas. Nggak sebebas Anda bikin sendiri, ya mau di rumah atau di gudang, di mana Anda punya tempat masak sendiri, Anda yang ngatur, lebih murah. Lalu juga tadi payment settlement-nya udah pasti. Jadi karena si apps management akan mengelola semuanya, tentunya payment dan kepastian pembayaran diterima pun sudah pasti oleh si seller makanan ini. Ya, tentunya kadang-kadang juga ada promo dari partner bisnis, partner bank, partner payment, dan lain-lain, membuat bisnis menarik. Lalu bisa juga cross platform. Kalau saya biasanya pakai IG, kalau saya mau jual pakai IG, pakai Facebook, saya kudu punya di semua. Kalau ini semua platform bisa jalan. Karena apps ini bisa dibikin untuk berbagai macam platform. Ya. Tapi buat kalau saya sebagai pengelola application ini, apa sih untungnya buat saya? Yang pertama udah pasti, saya bisa ngutip biaya pengiriman. Ngutip ini kenapa? Bisa saya nambahin, bisa juga saya minta diskon dari partner yang biasa saya pakai ngirim. Karena saya mainnya volume besar. Lalu packaging juga sama. Packaging saya ini, karena saya bisa mengelola app, saya bisa menstandarkan packagingnya kayak tempat tertentu kita akan jual packaging itu, lalu packaging itu juga kita akan siapkan bagaimana si packaging itu kita bisa dibikin standar aman dan sehat. Tanpa itu mungkin packaging bisa rupa-rupa, dengan ini packaging bisa standarkan. Manajemen juga punya kualitas packaging yang lalu manajemen fee sama, mungkin bisa aja pengelola apps mengambil sedikit dana untuk biaya manajemen dan tidak perlu seperti tadi makanan dinaikkan harganya, dimarkup sampai 20%. Nah, itu nggak perlu begitu juga. Lalu bisa juga pengelola apps ini tidak harus berbadan hukum atau berbadan yang profit oriented. Bisa aja ini adalah community development atau yayasan-yayasan yang nirlaba, sehingga tujuannya apa? Membantu masyarakat, membantu mengembangkan usaha kecil, dan itu bisa terjadi karena ini community support. Ya. Lalu juga apalagi yang buat manajemen ini untung? Manajemennya akan untung di cash flow. Kenapa? Saya beli, bayar, uangnya simpan di manajemen. Manajemen bisa bayar hari itu atau bisa besoknya, tergantung janjiannya. Semalam aja uangnya dan kalau perputaran besar. Itu cash flow. Ya. Tentunya
Ini akan membuat keuntungan bagi banyak perusahaan dan kenapa orang mulai bergeser ke sana. Lalu mulai tadi promo dari partner juga menguntungkan si manajemen. Kenapa? Manajemen punya brand yang bisa dijual, bisa menampung iklan. Ya, bisa menampung iklan. Iklan ini bisa di dalam apps-nya, bisa di dalam packaging-nya. Dan itulah keuntungan bagi manajemen. Itu yang menurut saya bagaimana bisnis ini akan segera bergerak, bagaimana bisnis ini akan segera men-take over penjualan yang secara manual. Kenapa? Orang concern sekarang untuk beli produk tidak banyak berinteraksi, touchless. Dengan ini, Anda tidak perlu banyak konten. Mulai dari pesan, Anda duduk di tempat Anda bayar, tidak perlu keluarin uang, keluarin kartu, touchless. Anda terima pun bisa diatur touchless. Kenapa? Karena beberapa kurir delivery sudah mengatur bahwa pada waktu dia delivery dia akan janjian. Simpan 1 titik, dia lepas baru Anda ngambil. Jadi ada jarak yang touchless. Oke, itu aja sedikit video dari saya. Semoga bagaimana Anda memahami apa yang disebut cloud dan ghost kitchen ini. Ini adalah masa depan, ini adalah sesuatu yang akan berjalan lebih maju lagi, di mana yang punya restoran sedikit perlu concern karena ada kompetitor baru. Kompetitor di sini mungkin tidak dikenal, tapi bisa saja makanannya cukup ngetop, bisa mengganggu namanya restoran. Tapi juga bagi Anda yang kreatif membuat makanan, ini jauh lebih mudah. Karena kalau Anda baru mulai, Anda jual pakai Instagram, pakai sosial media lain, Anda kudu mulai cari follower segala macam, Anda berpromosi butuh waktu. Begitu masuk ke ini Anda langsung terkenal. Dan tentunya buat pengelola benefitnya banyak sekali. Sedikit aja informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang tertarik untuk bikin apps ini, silahkan hubungi saya. Nanti kita bantu dan tentunya ada partner bank yang siap membantu payment systemnya. Sekali lagi sukses buat kita semua. Silahkan subscribe di channel saya, Smart Kristiono, Smart Ticket Kristiono. Semoga sukses dan sehat buat kita semua.